Teman-teman, saat ini di Buka Box, di studio kami hadirkan Pater Arman Nosewa. Adik kelas saya di seminari menengah, seminari tinggi. Tetapi setelah menamatkan pendidikan di seminari tinggi Ledlero dan ditabiskan menjadi imam agak jauh karena tempat tugas. Pater Arman, terima kasih untuk kehadiran di Buka Box. Terima kasih atas undangan dari Buka Box. Ya. Pater Arman dihadirkan di sini untuk bercerita tentang pengalaman misi Madagaskar. Kami memang punya series konten misi. Jadi ada beberapa konten yang kami sudah hadirkan. Sebelumnya ada Pater Lukas Jua bicara soal globalisasi dan SVD. Itu dalam rangka bagaimana refleksi 150 tahun. Lalu ada series tentang Pater John Gono juga. Itu bagaimana 150 tahun dari segi bidang musik. Karena ada banyak sejarah ke belakang di SVDND yang punya kaitan langsung dengan bidang musik. Kali ini kami hadirkan seorang misionaris Madagaskar, output Seminari Tinggi Ledlero, yang bermisi di Madagaskar. Kita mau buka box Madagaskar, misi Madagaskar, tantangan misi di Madagaskar, peluang, bagaimana SVD di sana, apakah mereka makan nasi atau ubi, mereka pakai kendaraan atau masih berkuda atau roda 4, dan hal-hal itu bagaimana persis secara praktis kontekstual misi Madagaskar. Jadi Pater Arman, terima kasih. Berapa tahun di Madagaskar? Setelah ditabiskan imam di tahun 2010, ada kesempatan untuk belajar bahasa Perancis di tahun 2011 sampai 2012 di Provinsi Togo di benua Afrika. Belajar bahasa Perancis sebagai persiapan untuk misi Madagaskar? Iya. 1 tahun? Belajar sekitar bahasa. 1 tahun ya. Togo, Madagaskar berapa jauhnya? Kalau dihitung dengan jam, sekitar 5 jam dengan pesawat. Dia berada dalam satu daratan, Togo, Madagaskar, atau beda pulau sehingga perlu penerbangan? Beda daratan karena Togo adalah di benua Afrika, sedangkan Madagaskar dia adalah salah satu pulau di Samudra India, bagian selatan dari benua Afrika. Jadi dia 2 pulau berbeda lah, ya, yang dipisahkan oleh samudra. Pater Arman, dari 2010 setahun belajar bahasa Prancis di Togo untuk persiapan misi Madagaskar, praktis berarti 2011 berada di tanah misi Madagaskar. 2012. Sekarang 2025, berarti kurang lebih 22 tahun, 12 tahun? 13 tahun. 13 tahun ya. Dalam rentang waktu 13 tahun, apa yang terjadi sebenarnya di Madagaskar? Ya, setelah mendapat misi Madagaskar, dalam rencana awal sebelum menerima kaul kekal, saya memilih 3 tempat. Itu Afrika, Madagaskar, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa di tahun 2012 saya tiba di Madagaskar dan kosong boleh dikatakan dalam pemahaman pemikiran saya tentang misi Madagaskar. Hanya ada beberapa artikel yang saya baca sebagai dasar untuk mulai bermisi di sana dengan realitas hidup orang Madagaskar. Apa persis 13 tahun yang terjadi dengan Pater Arman menyangkut misi Madagaskar?
Ya, 13 tahun merupakan waktu yang cukup bagi saya, menjadi tempat yang luar biasa, magnifique dalam bahasa Perancis. Magnifique. 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 Oke, luar biasa. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Yang menjadi luar biasa karena kita tahu bersama Pulau Madagaskar adalah orang-orangnya sebagian besar adalah orang dari Astronia ya. Dari keturunan kita Asia. Oh ya. Campur dengan Afrika. Sehingga dari segi budaya hampir sama dengan kita orang Indonesia. Sehingga bagi saya bukan hal yang sangat menakutkan atau mengejutkan. Tapi gampang Sehingga beradaptasi. menjadi lebih gampang untuk saya beradaptasi dengan masyarakat atau umat Malagasy. Oke. Kalau kita bicara soal misionaris, khususnya SVD, berapa persis imam SVD yang bekerja di Madagaskar? Imam SVD yang bekerja di Madagaskar, saya coba hitung totalnya bersama bruder, dua bruder yang sudah berkaul kekal, itu 40 orang. 40 orang misionaris SVD, imam dan bruder sedang bermisi di Madagaskar saat ini. 40 saya boleh katakan total yang bekerja baik di Madagaskar dan di luar Madagaskar. Yang di luar Madagaskar adalah orang imam dan bruder Madagaskar yang bekerja di luar. Jadi saya gabungkan totalnya 40. Dari 40 itu komposisi untuk orang Indonesia sendiri ada berapa banyak? Orang Imam dan Indonesia imam dan bruder ada 10 orang. 10 orang. Range usia pada usia berapa sampai berapa? Usia yang tertua adalah misionaris pertama. Oh ya. Dia yang tersisa Pater Alex Dae yang sekarang menjadi orang nomor 1 di Rejong Madagaskar. Nomor 1 dalam pengertian sangat senior atau nomor 1 bahwa dia pimpinan regio itu atau? Ya, sebagai pimpinan regio. Sudah masuk 2 periode sekarang. Oke. Pater Alex adalah misionaris awal yang bermisi di Madagaskar. Ya. Pater Alex, melalui layar ini dari Studio Box Cafe kami ucapkan profisiat selamat untuk dedikasi dan kerja keras Pater Alex ya. Berarti Pater Alex masuk awal di Madagaskar di tahun berapa? Di tahun 1989 Generalat mengutus ada 4 misionaris SVD Indonesia ke Madagaskar. Dan semuanya itu dari Lelero atau ada juga dari Malang? Semuanya dari Lelero. Pater Alex. Pater Alex adalah angkatan yang paling termuda dan 2 yang senior. 2 yang senior maksudnya sudah lebih dulu atau usia? Lebih dari segi usia, mereka lebih senior. Itu almarhum Pater Antonius Beki Kedang dari Proki Vaibalun. Terus sudah almarhum. Dan teman seangkatannya adalah Pater Yosep Totevae dari Kuskupan Agung Ende. Dan yang ketiga Pater Pius Pandaidosi dari Kuskupan Larantuka, Pulau Adunara. Dari berempat ini 1 sudah berpulang? 3 berpulang? Sudah berpulang. Tinggal Pater Alex Dae. Pater Alex umur berapa sekarang? Pater Alex di tahun ini kalau tidak salah umur 66 tahun. Sejauh informasi yang Pater Arman dapat, ketika 4 imam ini menjadi perintis untuk SVD masuk membuka misi Madagaskar, apakah ada kongregasi lain selain SVD yang sudah lebih dulu di Madagaskar? Seingat saya
SVD adalah kongregasi yang keempat atau tiga. Karena ada kongregasi pertama itu kalau tidak salah Yesuit atau MEP, Masih Étrangère berlanjut sampai hari ini? de Paris ya, Yesuit. masih. Oke. Yesuit, MEP, MEP. ya, MAP. MEP, MEP. Missionnaire Étrangère de Paris, Oke. dari Prancis. Oke. Masih ada sampai hari ini? Masih ada sampai sekarang ini. Setelah itu disebut kongregasi Deonian. Itu Sacré-Cœur, itu Hati Kudus Yesus. Dan masih bermisi Masih sampai hari bermisi dan uskup yang sekarang berasal dari kongregasi itu. Bagaimana dengan imam diosis Madagaskar? Imam Cukup banyakkah yang ditabiskan yang adalah imam pribumi setempat selain pendatang kongregasi yang membantu? ini menjadi salah satu tantangan yang terbesar di Kuskupan Mananjari di mana kami bekerja. Calon-calon imam kuskupan sangat kurang. Oke. Ya. Oke. Dari segi jumlah dari mereka sekitar belasan orang yang masih efektif bekerja sampai sekarang. Berarti SVD lebih banyak dari imam diosis ya? Kalau dari segi jumlah. di kuskupan kami itu antara imam dosesan dengan imam religius, memang imam religius lebih banyak daripada imam kuskupan. Kembali ke beberapa kongregasi lain, 3 kongregasi lain selain imam diosis. Dari segi komposisi, apakah SVD cukup meyakinkan dari segi jumlah bila dibandingkan dengan 3 kongregasi lain? Karena dari situ kita bisa lihat bahwa tiap tahun memang terjadi penguatan kebijakan dari pimpinan SVD di Roma untuk memperkuat misi Madagaskar. Kalau dilihat dari segi personel, kalau dibandingkan dengan kongregasi lain, saya boleh katakan bahwa sangat subur panggilan SVD di tanah Madagaskar, misi Madagaskar, luar biasa. Artinya Karena dari tahun ke tahun bahwa ada peningkatan jumlah selalu ada peningkatan. imam dan bruder SVD yang bermisi ke Madagaskar. Yang asli ada dan yang dari luar selalu ada. Prioritas kalau diminta untuk bermisi di Madagaskar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kami ada jumlah 10 dan sekarang SVD Madagaskar mendapat misionaris Indonesia muda, imam muda yang sekarang lagi sementara belajar bahasa Prancis. Berapa orang? 2 orang. Yang nanti akan tiba pada tahun ini memulai misi atau pada tahun berikut? Sudah tiba. Mereka sekarang lagi belajar bahasa Prancis itu Pater Carlo dengan Pater Yosef Nuva. Oke. Pater Arman, dari 40-an orang, apa misi yang paling kuat yang dilakukan oleh SVD selama kurang lebih berapa tahunnya? Dari tahun 36 tahun. Karena kita punya 4 matra, ada kitab suci, ada komunikasi, ada GPIC, ada animasi. Selain pastoral paroki, dari 4 matra ini untuk misi Madagaskar, mana matra yang paling kuat? Dari 4 matra yang selalu dibangun dalam karya misi Madagaskar, yang paling nampak itu GPIC dengan kitab suci. Apa persis GPIC? GPIC menjadi fokus utama adalah kaum marginal, kaum miskin, para kaum wanita, kaum ibu, dan mereka yang dari segi hukum tidak mendapat keadilan secara baik dari pemerintah dan seterusnya. Tadi disinggung soal kaum ibu ya, dan pastoral GPIC kuat juga ke kelompok ini. Apa persis masalah dari kelompok ini?
menjadi tantangan terbesar di Madagaskar itu kaum ibu adalah kaum kelas 2. Mendapat perlakuan seperti apa? Perlakuan yang kurang adil dalam kehidupan berkeluarga dan berbudaya bermasyarakat. Berbudaya yang dimaksud sebagaimana yang terjadi di Flores, patriarki atau? Tepat seperti itu. Kalau dalam konteks keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau? Boleh dikatakan sangat tinggi. Oh ya. Di sana ketidakadilan dari faktor sistem patriarka yang begitu kuat. Oleh karena itu, kaum wanita atau kaum ibu sepertinya disepelekan, menjadi diabaikan dan didukung oleh situasi kehidupan ekonomi masyarakat Malagasy yang susah, lagi sulit. Artinya ini ada persoalan di depan matra GPIC bahwa ada soal diskriminasi gender, soal diskriminasi masalah apa tadi yang Pater bilang, selain masalah kelompok ibu-ibu juga ada persoalan satu lagi tentang kemanusiaan atau apa itu tadi? Ketidakadilan dari hukum. Oke, ketidakadilan hukum. Dari GPIC sendiri berhadapan dengan konteks persoalan seperti ini, program strategis apa yang dibuat dari GPIC Madagaskar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di hadapan para misionaris SVD Madagaskar? Ada banyak trik atau usaha yang dibangun, tetapi yang perlu digarisbawahi dengan situasi Madagaskar yang sulit dari pelbagai aspek, karena kalau dilihat dari tingkat kemiskinan atau perekonomian dunia, itu Madagaskar boleh dikatakan nomor 6 di dunia. Apa itu? Dari segi kemiskinan. Oh ya. Artinya tingkatan pengaruhnya ke misi GPIC sendiri apa? Sehingga program-program yang dibuat itu harus lebih sederhana, dalam konteks situasi kondisi di setiap keuskupan yang kami SVD mendapat tugas, khususnya di Mananjari, itu lebih pada kebutuhan yang mereka alami setiap hari. Okay. Jadi dari JPIC melihat bahwa dari segi sosietas atau kemasyarakatan, mereka membutuhkan akte kelahiran. Akte kelahiran, dan itu menjadi prioritas dari JPIC Madagaskar untuk membantu masyarakat kecil untuk bisa memiliki akte kelahiran. Karena kebanyakan masyarakat tidak memiliki itu karena dengan alasan negara ini miskin. Itu berarti tidak punya dana yang cukup untuk sampai pada tingkat di kampung-kampung atau desa-desa untuk mengurus akte kelahiran. Apakah itu berarti secara finansial disiapkan oleh GPIC untuk mengurus kalau urusan administrasi pengadaan akte untuk masyarakat kurang mampu? Untuk pengadaan akte, JPIC Madagaskar memohon membuat proyek ke Generalat. Okay. Setelah itu ada partisipasi dari setiap masyarakat untuk mengatasi persoalan itu supaya mereka boleh mendapatkan akte kelahiran dan diakui oleh negara. Dalam arti itu. Lanjut. Dan dari segi lain yang dikatakan tadi bahwa dari segi keadilan, hukum di Madagaskar sangat lemah. Penegakan hukum, di mana masyarakat kecil selalu menjadi korban kalau berhadapan dengan masyarakat yang boleh dikatakan dari segi finansial, keuangan mereka kuat, atau berhadapan dengan orang-orang yang memiliki otoritas. Artinya sehingga mereka berada pada titik lemah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas, ya, seperti itu. Dan itu perlu dibantu oleh
lembaga-lembaga seperti JPSI maupun dari SVD maupun dari Kuskupan. Bantuan semisal advokasi? Advokasi seperti itu, memberi pemahaman-pemahaman, pengajaran-pengajaran yang terus kita bangun di setiap paroki-paroki. Ketika ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sudah ada tim-tim khusus yang kita bentuk dari paroki, dan dari paroki akan bekerjasama dengan tim JPC region untuk mengatasi persoalan-persoalan konkret mereka dari ketidakadilan itu. Dan mereka pada umumnya mereka mendapat jawaban yang cukup memuaskan. Tadi GPSC, bagaimana dengan kitab suci? Apa persis yang dibuat oleh Matra kitab suci untuk misi Madagaskar? Kitab suci yang dibuat oleh Region Madagaskar itu lebih pada pendekatan formasi. Maksudnya? Formasi memberi pengajaran-pengajaran ke setiap paroki tentang bagaimana umat mencintai kitab suci. Dengan memberi pengajaran-pengajaran tentang apa itu kitab suci, dengan pemahaman-pemahaman yang paling tidak mengarahkan mereka untuk melihat bahwa kitab suci itu sangat penting dan bernilai dalam membangun kehidupan iman umat. Terlebih sebagai SVD, penekanan yang paling kuat adalah sharing kitab suci. Setelah itu pengajaran ada sharing kitab suci, ada usaha untuk membeli kitab suci dengan harga yang cukup murah dan dibagi-bagikan ke umat yang dimana mereka berpartisipasi aktif dalam formasi-formasi itu, dan mereka membeli dengan harga yang dapat dijangkau. Ada berapa banyak paroki yang dipercayakan oleh Kuskupan untuk ditangani oleh SVD? Ada 10 paroki. 10 paroki itu yang menarik untuk konteks misi Madagaskar. Disebut paroki itu wilayah kecil, seperti mereka di kota Kuskupan. Seperti di Kuskupan Agung Ende, di kota Ende itu disebut paroki. Keluar dari kota Ende itu disebut distrik karena wilayahnya sangat luas. Contoh untuk distrik Sayap yang saya bekerja sudah memasuk 8 tahun ini, itu ada disebut distrik Santa Maria Ratu Panggalana, Kanal Panggalana. Itu ada 63 stasi. Sampai di situ dulu 63 stasi. Pater Arman sendiri bekerja di paroki. Ya. Ada 10 paroki yang ditangani oleh SVD untuk misi Madagaskar. Di paroki yang ditangani oleh Pater Arman, Pater bekerja sendiri kah? Dan ada berapa banyak stasi yang harus dikelola secara baik oleh Pater? Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, saya lanjutkan dulu tadi bahwa dari 10 paroki itu bekerja di 7 kuskupan. 7 kuskupan dari 23 kuskupan di Madagaskar. Di tempat Kuskupan Mananjari di mana SVD pertama berkarya. Pater sendiri di Kuskupan mana? Mananjari. Kuskupan pertama yang datang misionaris, 4 misionaris awal di Kuskupan Mananjari dari tahun 1989 sampai sekarang. Dan ada berapa paroki yang ditangani oleh 4 SVD? paroki. 4 paroki yang tadi saya katakan ada perbedaan. Ada paroki dan disebut distrik. Untuk paroki hanya 1. Karena dia di Kuskupan, di kota Kuskupan. Dan 3-nya di luar dari kota Kuskupan Mananjari. Dan di tempat saya ada salah satunya.
disebut distrik, ada lagi disebut subdistrik. Subdistrik berarti di bawah distrik. Subdistrik itu di tempat saya, distrik saya berkarya itu ada 7 subdistrik. Dari 7 subdistrik ada stasinya. Ada yang 7 stasi, ada yang 10 stasi, ada yang 11 stasi. Kalau digabungkan menjadi 63. Pater sendiri menangani 63 ini? 63 stasi. Dengan 2 pastor rekan. SVD juga? SVD. Satu memasuk 3 tahun, dia orang Vietnam. Dan yang pastor rekan yang kedua, dia orang asli Malagasy. Pastor kedua orang Malagasy ditabiskan di tahun 2013 dan sekarang sudah masuk 4 bulan berkarya bersama saya di distrik. Pater, 63 stasi. Bayangan kami seperti stasi di paroki lah ini. Supaya lebih gampang untuk kami dapat visualisasi tentang pekerjaan Pater di sana ya. Mudah dijangkau 63 titik ini? Sulit. Dari segi geografis? Dari segi geografis boleh dikatakan dalam konteks kami di Madagaskar, dia termasuk wilayah yang unik karena banyak sungai-sungai, disebut kanal. Karena kami berada, distrik ini berada di antara benua dengan kanal. Kanal itu sungai boleh dikatakan. Itu disebut Kanal Panggalana. Jadi tempat di mana saya tinggal atau pusat distrik itu dia sepertinya satu pulau. Karena sebelahnya muara, pertemuan antara air laut dengan air sungai. Di sebelahnya juga muara. Oke. Jadi Pater, 63 titik itu ketika Pater dan 2 rekan yang lain merayakan perayaan besar gereja misalnya Paskah, Natal atau perayaan lain, bahwa semua itu disentuh untuk Natal. Kayak yang ada di sini kan 13 stasi, pastornya rolling dalam 2 hari pada saat perayaan dan 1 hari sesudah perayaan, semua stasi itu bisa ada perayaan Natal dan Paskah. Yang sama di 63 titik ini atau tidak mungkin ini? tidak mungkin. Jadi pola pastoral yang dibangun adalah kita membuat program. Jadi ketika awal 2017 saya menjadi pastor paroki di tempat itu, di umur 37 tahun, saya masih ada kekuatan dan semangat untuk kunjungan pastoral ke 7 subdistrik itu. Itu 2 kali dalam sebulan. Dan terjangkau. Semuanya terjangkau. Semua terjangkau. Kita bagi bulan seperti bulan Agustus ini kita ada kunjungan untuk saya 2 kali dalam sebulan. Berarti 1 kali untuk 1 subdistrik. Jadi 1 bulan ada 2 subdistrik yang dikunjungi. Ketika berjalan dengan waktu, dengan umur semakin bertambah, jadi saya sekarang hanya bisa selesai 1 subdistrik 1 bulan. Pater umur berapa sekarang? 45. Dari umur 37 tadi melayani dengan menurut Pater maksimal bisa. Dan di umur 45 menurun jadi 1. 37 sampai 45 kurang lebih 8 tahun. Dan apakah di umur 53 tahun Pater bisa bilang, wah saya bisa lagi? Atau menurut Pater dengan spirit Arnold Jansen, Joseph Randa Demens yang masuk wilayah-wilayah misi, perintis di sana, masih bisa? Untuk karya pastoral melihat geografis misi Madagaskar. Untuk saya, karya pastoral Madagaskar, di Keuskupan Mananjari menjadi sangat menarik. Terlebih di tempat yang saya kerja, seperti saya katakan ada samudra, laut, di sebelahnya sungai. Dan itu tantangan yang menjadi kesulitan dari topografi.
tetapi tidak memudarkan semangat untuk kunjungan. Karena dengan berbagai banyak kegiatan, dengan 63 stasi, dengan umur yang semakin bertambah, itu kita perlu mencari pola yang dari tahun ke tahun lebih inovatif, kreatif, supaya tidak menjadi beban. Tetap semangat untuk bermisi tetap ada, walaupun umur makin bertambah, tapi dengan cara yang dimodifikasi secara baik supaya bisa terjangkau untuk semua stasi. Dalam setahun itu saya boleh katakan terjangkau semua stasi yang kita kunjungi. Yang boleh katakan mungkin 1 kali dalam setahun. Untuk semua stasi 63 stasi. Syukur bahwa ada 2 rekan imam dan kita mentadi metode untuk membagi dari kami 3 ini untuk kunjungan pastoral bisa menjangkau seluruh stasi untuk 1 tahun. 1 tahun ya. Untuk Paskah dan Natal dari 7 subdistrik itu jadi 3 subdistrik yang kita jangkau, jadi 4 ketinggalan dan kita harus mencari imam dari luar untuk membantu Paskah Natal. Dan seringkali bisa dipenuhi permintaan. Bisa dan tidak penuh. Kadangkala penuh, tapi kita minta frater atau bruder yang sudah berkaul kekal untuk melengkapi subdistrik yang tidak mendapat imam. Ini dari durasi awal sampai ini kelihatan bahwa apapun yang ada di hadapan pater, spirit pater tidak pernah padam. Kalau kita ikuti dari durasi awal sampai saat ini. Dipancing dari segi usia, Pater Arman tetap jawab bukan sebuah tantangan. Dipancing dari jumlah stasi dan pelayanan 63 titik itu tidak mengundurkan semangat. Tidak mungkin tanpa tantangan. 2 tantangan yang menurut Pater Arman nomor 1 dan ini nomor 2. 2 saja selama kurang lebih 13 tahun bermisi di Madagaskar. Apa persis tantangan Pater Arman? Tantangan pertama dari segi bahasa. Tetapi dari pengalaman saya, seperti yang saya katakan tadi bahwa keturunan besar itu dari kita, orang Asia, mereka, sehingga struktur bahasa, kata-kata bahasa mirip-mirip dengan bahasa kita. Tetapi saya mau katakan bahwa bahasa Malagasy itu gampang sulit. Walaupun kita merasa gampang, tetapi tetap sulit. Apanya? Dalam arti kita butuh waktu seperti orang Malagasy dalam intonasi, dalam berbicara. Dan tidak semua orang. Ada konfrater kita boleh dikatakan mendekati. Mendekati, ya boleh katakan 90% mereka sudah pada level bahasa Malagasy dengan intonasi, dengan gaya seperti orang Malagasy. Tetapi untuk saya sudah 13 tahun, saya boleh mengukur kemampuan saya dalam bahasa itu masih boleh katakan 50%. Tapi setidaknya 100% semua ungkapan pikiran, cita-cita, mimpi Pater untuk misi Madagaskar dijawab dan direspon secara sangat baik oleh masyarakat, kan? Dimengerti secara baik. Tantangan lain yang seperti saya katakan tadi itu topografi yang jauh dengan situasi Madagaskar yang masih negara miskin ke-6, maka fasilitas transportasinya sangat minim, sangat terbatas, sehingga orang bilang kita lakovai. Jadi Pater sendiri di sana mengendarai apa? Kendaraan ada, roda 4, roda 2 ada, kendaraan sungai ada, itu ada kapal motor 12 meter, ada juga speedboat ada. Pater Arman, ada 1, 2, 3 tagline dari kami untuk Komisi Komunikasi, Box Cafe dan Buka Box. Itu ada work hard, stay positive dan make it happen.
Coba simbol yang menjadi spirit kami ini dialihkan ke Malagasy. Work hard, bunyinya, soundnya seperti apa dalam bahasa Malagasy. Stay positive seperti apa, dan make it happen seperti apa. Work hard. Ya. Miasa mafi. Miasa mafi. Bekerja keras. Bekerja keras. Miasa mafi. Oke. Dan Miasa itulah kerja, mafi keras. Dan itulah Pater Arman, kurang lebih 13 tahun dengan berbagai persoalan geografis, bahasa, SDM umat, sumber daya alam, perekonomian terbatas. Tapi Pater Arman, apa tadi bunyinya? Work hard? Miasa mafi. Miasa mafi. Ya, Oke. Bekerja keras. Bekerja keras. Dan tetap stay positif. Karena dipancing untuk pulang pun Pater Arman bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi di Madagaskar. Stay positifnya itu luar biasa. Dan dalam bahasa Malagasinya apa? Mihevica Sara. Tidak bohong, dibuka box kan Pater Arman. Ya, Kami percaya saja bunyi yang keluar dari Pater Arman. Mihevica Sara. Oke, teman-teman. Berpikir positif. Oke, teman-teman pastor SVD yang bekerja di Madagaskar, saya bisa sebutkan nama, ada Pater Pius Rego, Pater Alex Dae, siapa lagi? Pater Gladius Ladoceme. Pater Gladius Ladoceme, siapa lagi? Pater Theobaldus. Pater Theobaldus. Pater Florianus. Pater Florianus dan semua Bruder SVD. Benedictus. Bruder Benedictus. Bubur. Oke, Benedictus Bubur. Silakan tinggalkan kolom komentar Anda di kolom komentar kalau seandainya yang disampaikan Pater Arman ini menipu kami di program Buka Box. Make it happen. Make it happen. Mewujudkan semua mimpi. Dan menurut kami Pater Arman sungguh mewujudkan apa yang Pater Arman ingin lakukan di Madagaskar. Manau Zavatsa. Wow. Manau Zavats. Manau Zawats. Berbuat sesuatu. Boleh dikatakan make it happen. Manau Zavats. Okay. Berbuat sesuatu. Oke. Berbuat sesuatu yang Manau Zavatsa Mahagaga. Manau Zawats Mahagaga. Mahagaga magnifik. Magnifik. Berbuat sesuatu yang luar biasa. Oke. Pater Arman, terima kasih untuk sharing yang sangat padat, berisi dan punya pesan kuat untuk misi SVD dimanapun selain Madagaskar. Karena kita dapat pesan bahwa apa yang Pater Arman buat sangat inspiratif. Lalu dia keluar dari sebuah spirit yang luar biasa. Dan terkesan bahwa memang punya prinsip ketika kita menjalankan misi, khususnya di wilayah-wilayah sulit semisal Madagaskar. Karena kita tahu bahwa ada banyak tempat misi SVD yang juga sulit, bahkan mungkin lebih sulit dari Madagaskar. Tetapi cerita Pater Arman bisa jadi menguatkan para misionaris lain yang menyaksikan Buka Box Pater tentang bagaimana seharusnya bermisi. Karena untuk itulah kita merayakan 150 tahun. Sebelum kita menutup. Ya, pada tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan oleh Pater Johan sebagai bos Buka Box. Yang sangat luar biasa. Ini program yang perlu kita dukung dan diberi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk tim komunikasi Provinsi Ende yang telah merancang program dan kegiatan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat yang berlimpah. Doa Bunda kita Maria, Santo Yosef, dan para malaikat dan orang kudus senantiasa membawa dalam doa-doa mereka untuk tugas dan karya besar ini. Di bagian komunikasi untuk mewartakan Sang Sabda di tengah dunia masa sekarang ini. Terima kasih Pater Johan bersama tim Buka Box. Pater Arman, terima kasih. Dan kami sampaikan terima kasih Pater Arman bersama saya dan kru yang bertugas dari Studio Komisi Komunikasi SVDND Box Cafe
mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.